Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk bertemu di acara yang mulia, yaitu acara pembagian rapot semester genap tahun ajaran 2025-2026. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Yang kami hormati Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati asatidzah dan Dewan Guru Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami, dan yang kami banggakan seluruh santri Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Izinkanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga nasihat perpulangan, acara yang keempat pengumuman juara kelas, acara yang kelima pesan-pesan dari bagian kesantrian, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, dan kita telah lalui bersama dengan dibacakannya khutbatul hajah dan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkat ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Ikhwanur Rafif, santri Syuqah Tahfidz Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني
ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ananda Muhammad Ikhwanur Rafif. Meningkat ke acara yang ketiga, nasihat perpulangan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abdul Aziz Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada para asatid wal dan juga para dewan guru dan juga kepada anak-anakku sekalian, baik yang di tingkat HDI, SMP dan juga SD, yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi atau kesempatan duha kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka untuk pembagian rapot ya. Dan juga untuk melihat ya hasil dari perjuangan kalian selama ini ya. Selama 1 tahun ya belajar ya di Mahat ini dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan memberikan kepada kita yang terbaik ya untuk kita ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dia ya dengan kebaikan-kebaikan hambanya dia. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya, hendaknya kita yakini itu yang terbaik untuk kita semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kepada anak-anakku yang berbahagia, dari ayat yang tadi dibacakan ya sebagai pembukaan dari acara kita ini, itu mengingatkan kepada kita itu ya akan momen ya yang sangat penting, bahkan sangat mengerikan itu ya, yang nanti akan kita hadapi seluruhnya pada hari kiamat itu ya, yaitu hari ketika diberikan kepada kita rapot ya. Ini pembagian rapor yang hakiki dia ya selama kehidupan kita di dunia ini. Kalau rapot yang mungkin akan kalian dapatkan ya mungkin selama 1 tahun ini ya, tahun ajaran ini dia. Adapun yang nanti akan kita dapatkan ya dari ayat yang dibacakan ya, itu bagaimana hasil yang telah kita lakukan ya, yang kita dapatkan selama umur kita. Maka berbahagialah dengan kebahagiaan yang hakiki manakala mendapati dia nilai yang ada di dalamnya dia, rapot yang ada di dalamnya mendapatkan nilai yang bagus. Dan sungguh penyesalan, kerugian, kecelakaan, kebinasaan yang hakiki manakala mendapati nilainya dengan nilai yang jelek itu ya. Dan itu tidak bisa dirubah itu ya. Berbeda dengan nilai yang akan mungkin kita dapatkan itu ya. Itu bisa kita rubahnya dengan kita bersungguh-sungguh. Ya, dengan ketekunan kita itu ya. Dari yang mungkin kurang baik bisa menjadi baik, bisa kita tingkatkan.
karena masih ada waktu, masih ada kesempatan. Adapun pada yaumul qiyamah enggak ada lagi. Kita lihat ya bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada kita pembagian hasil ya amalan hamba itu ya, dibagi menjadi dua itu ya. Allah katakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi kitab ya, diberi rapotnya itu ya dengan tangan kanannya itu ya, maka dia akan mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Lihatlah, bacalah kitabku ini dia. Bacalah ya kitabku ini. Coba lihat rapotku ini gitu ya. Jadi ha umqra'u kitabiyah. Ya. Jadi dia sangat bergembira, sangat senang ya, sehingga ketika dia bertemu dengan saudaranya ya, dia perlihatkan, lihatlah ini rapotku dia. Ya, di dalamnya dia. Ya. Dengan penuh apa kesenangan dan kebahagiaan karena dia mendapati apa nilainya bagus ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, karena apa dia yakin ya akan bertemu dengan hari hisabnya itu ya. Karena seorang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan dihisab amalan-amalannya, dia akan apa bersungguh-sungguh ya mempersiapkannya dia dengan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh dan seterusnya. Sama dengan kita itu ya, ketika mungkin sudah diumumkan imtihan itu ya, tanggal sekian, bulan sekian dan seterusnya, kemudian apa siswa atau santri ini bersungguh-sungguh itu ya, karena dia yakin akan menghadapi apa hari yang semacam itu ya. Ya, sehingga apa diharapkan hasilnya apa juga akan baik itu ya. Tapi kalau dia meremehkan ya, malas dalam belajar ya dan seterusnya ya, maka andaikan mendapatkan nilainya jelek ya jangan mencela kecuali dirinya sendiri dia. Fahuwa fi aisyatin ya radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dia, diberi rapotnya dia dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, celaka aku andaikan aku ya tidak diberi catatan amal ini dia, andaikan aku tidak mendapatkan rapot ini dia, walam adri ma hisabiyah ya, dan aku tidak mengetahui dia ya akan hisab atau catatan amalku itu ya, karena dia sudah yakin ya bahwasanya apa amalan-amalan apa yang ada dalam catatan amalnya semuanya jelek itu ya, semua apa buruk ya, ya. Maka apa dia tidak ingin mendapatkannya dia, bahkan dia apa mengandai-andaikan apa ya, ya Allah tidak menciptakan dirinya dia sehingga dia tidak menemui apa adanya hisab. Ya laitani kuntu turaba, andaikan aku dulu apa hanya menjadi sebuah tanah dia, kemudian tidak ada hisab, tidak ada perhitungan amalnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimallah ya, adik-adikku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini ada beberapa wasiat ya yang hendak kami sampaikan ya. Yang pertama, hendaknya kalian ya, anak-anakku sekalian ya, fokus kepada usaha ya. Jadi fokuskan kepada kalian bagaimana usaha kalian ya, usaha untuk mendapatkan ilmu ya, kesungguhan kalian untuk belajar. Jadi fokuskan itu dia. Karena ketika kalian masuk ke ma'had ini dia, tentu apa? Tujuan dan niat awal kalian untuk belajar, untuk menimba ilmu dia. Maka fokuskan ya.
bagaimana usaha kalian itu ya untuk mendapatkan ilmu tadi. Adapun hasilnya itu kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana usaha kita. Niat kita itu ya. Bukankah ketika kita duduk di majelis ilmu belajar itu ya, di antara niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu niat yang awal ya, bagaimana kita belajar menuntut ilmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita dan Rasulnya untuk kita belajar, untuk kita mencari ilmu. Ya. Dan juga untuk menghilangkan tentu kebodohan dari diri kita. Maka hendaknya kalian fokus kepada permasalahan ini, yaitu apa? Bagaimana usaha dan kesungguhan kalian dalam belajar. Ya, jadi aktivitas-aktivitas ya, atau mungkin ya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan itu mungkin tidak terlalu penting ya, dan itu mungkin bisa melalaikan kita dari ilmu, dikurangi dia, atau mungkin ditinggalkan. Fokus bagaimana kita belajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan kelak dia akan melihat dari apa yang telah dia usahakan tersebut. Ya. Maka wasiat yang pertama ya, hendaknya kalian tadi ya, sungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Jadi fokus kalian kepada usaha. Adapun yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya. Kita mungkin masih ingat ya, sering mungkin disampaikan kisah ya tentang bagaimana kesungguhan seorang yang namanya siapa? Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi dia. Kesungguhan dia dalam belajar dia. Dia adalah salah satu dari murid dari Imam Asy-Syafi'i dia. Yang mungkin ya, Ar-Rabi' Ibn Sulaiman ini termasuk santri ya dari Imam Syafi'i yang di bawah rata-rata lah kemampuannya dia. Sulit untuk belajar, sulit untuk menghafal ya, sulit untuk memahami apa pelajaran. Ya. Sampai apa? Pernah Imam Syafi'i menyampaikan pelajaran masalah fikih dia. Ditanya, engkau sudah faham ya Rabi? Belum faham. Diulangi lagi, engkau sudah faham Rabi? Belum faham. Sampai 39 kali, sampai 40 kali dia. Diulangi dia. Ya. Nah, tapi apa sang guru ini tidak kemudian menyerah, atau mungkin kemudian membodoh-bodohkan anak ya atau santrinya ini, tidak itu ya. Dengan penuh kasih sayang ya, dengan penuh kelembutan ya, dengan penuh kesabaran terus dididik. Bahkan dipanggil Ar-Rabi ini ya untuk privat, secara pribadi dia. Ya. Tapi ketika di privat pun demikian itu ya, belum paham terus itu ya. Ditanya, engkau sudah paham Rabi? Belum paham itu ya. Sampai akhirnya Imam Syafi'i ya mengatakan ya, wahai Ar-Rabi, itulah ya batas kemampuanku mungkin dalam menyampaikan ilmu itu ya. Maka berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dia dengan sungguh-sungguh dia. Ya. Karena ya aku sekedar menyampaikan. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya dia. Akhirnya kemudian Ar-Rabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh sang guru itu ya. Dan dia ya, sebagai bukti dari kesungguhan doanya, dia berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam belajar itu ya. Dia wujudkan dalam kesungguhan dia dalam belajar, dalam usahanya tadi dia, dengan terus bersabar ya, istiqomah ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dia berhasil, bahkan menjadi salah satu murid yang ya ulama besar ya, dari ulama-ulama Asy-Syafi'i ya.
Tapi itu pelajaran yang dapat kita ambil ya. Jadi hendaknya fokus sih kalian dalam belajar, dalam berusaha ya. Tapi adapun rapot mungkin ya yang nanti akan dibagikan bagaimana hasilnya itu mungkin diantara ya, diantara bagian ya dari kesungguhan kita itu ya. Ya, jika nanti kita mendapati di dalamnya ya nilainya bagus dan seterusnya, maka hendaknya itu dipertahankan. Jika mendapati mungkin kurang bagus, disitulah nanti berarti usaha kita belum maksimal itu ya. Kesungguhan kita belum apa? Kita curahkan secara sungguh-sungguh. Maka ya tidak ada penyesalan ya. Hendaknya seorang ya berusaha untuk kemudian memperbaiki dirinya. Kemudian yang kedua ya nanti rapot yang kalian dapatkan itu ya itu dilihat nanti ya, dan juga nanti disampaikan kepada orang tuanya, diperlihatkan kepada mereka itu ya, dan jadikan itu sebagai evaluasi diri itu ya. Jadi sebagai sarana untuk mengevaluasi diri kita itu ya. Ya. Apabila kita mendapati mungkin nilai kita kurang bagus ya, kurang bagus, mungkin banyak merahnya misalkan itu ya, masih ada merahnya, maka ketahuilah itu bukan akhir ya segalanya, bukan, itu bukan akhir segalanya ya. Maka tadi hendaknya itu menjadi sarana kita untuk muhasabah, untuk mengevaluasi dia. Bisa jadi selama ini kita dalam belajar kurang sungguh-sungguh, masih banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia itu ya, kurang perhatian kita dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ya. Kita mungkin masih banyak bermain-main ketika belajar, tidak fokus ya dalam kita mendengarkan ilmu dan seterusnya itu ya. Maka jadikan itu sebagai evaluasi itu ya, yang kemudian kita berbenah diri tentunya itu ya. Kita berbenah diri. Insyaallah kalian masih banyak waktu dan kesempatan itu ya. Andaikan di tahun ini mungkin ya kita belum berhasil ya, maka hendaknya kita bersemangat, hendaknya kita yakin itu ya akan bisa itu ya di tahun yang berikutnya ya. Kemudian adik-adikku sekalian, yang ketiga hendaknya kita bersyukur dan bersabar ya, bersyukur dan bersabar. Jika nanti kita mendapati ya nilai kita bagus ya, sebagaimana yang kita inginkan, memuaskan kita ya, maka hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sombong itu ya. Karena apa yang kita dapatkan ya itu bukan semata-mata kemampuan kita, bukan itu ya. Ya, bukan semata-mata jerih payah kita, bukan semata-mata karena kepintaran kita, bukan. Tapi itu adalah fadilah ya dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu ya. Maka pertama hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kemudian kita menjadi sombong dan congkak ya, atau mungkin kemudian meremehkan dan menghina atau mungkin mentertawakan saudara-saudara kita yang mungkin secara hasil dan nilai di bawah kita itu ya. Dan jika kita mendapati itu ya nilai kita mungkin kurang bagus ya, hendaknya bersabar itu ya. Bersabar dan terus berbenah diri itu ya. Ya, berbenah diri dan bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh ya dalam belajar ya, sehingga harapannya ya itu nanti bisa memperbaiki ya dari nilai yang kita dapatkan itu ya di tahun-tahun yang berikutnya itu ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adik-adikku sekalian ya, adapun ya nilai yang mungkin kalian dapatkan dalam rapot itu ya penilaian ya dari para ustadz ya kita itu ya,
dari guru-guru kita itu ya. Sebagaimana mungkin zahir ya, yang nampak pada diri kalian itu ya. Nah, maka yang paling penting ya dari itu semuanya itu ya adalah bagaimana kita memiliki itu ya adab dan karakter itu ya yang baik itu ya. Bagaimana ilmu yang telah kita dapatkan selama ini ya di ma'had ya atau di pelajaran-pelajaran kita dapatkan ya, kita terapkan ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya. Ya. Karena nilai yang mungkin kita dapatkan dalam rapot kita itu bukanlah kemudian menentukan baik dan tidaknya diri kita itu ya. Ya. Bukan itu ya. Tapi menentukan baik dan tidaknya diri kita adalah bagaimana adab ya, akhlak dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mungkin mendapatkan nilai bagus ya, bahkan bisa jadi ranking misalkan ya, kemudian dia barengi dengan akhlak yang mulia, adab yang baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, itu masya Allah itu ya. Itu sungguh sangat membahagiakan dan membanggakan apa ya, orang tua kalian dan juga guru-guru kalian. Dan itu yang paling penting itu ya, bagaimana kalian bisa menerapkan ya amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kalian nanti kembali ke rumah kalian, ke rumah-rumah kalian ya, bagaimana kalian bersikap ya, beradab dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik terhadap orang tua kalian. Tunjukkan kepada mereka bagaimana akhlak yang mulia itu ya, yang telah kalian dapatkan selama kalian belajar. Ya, dan juga bagaimana ibadah kalian nanti kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian di rumah. Ya, tetap rajin dalam melaksanakan sholat, ya, sholat berjamaah, ya, qiyamul lail, kemudian qiraatul Quran itu ya, masya Allah ya, di murojaah hafalannya selama di rumah, ya, nah itu masya Allah itu ya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ya, yang perlu Anda sampaikan ya, kita dalam menuntut ilmu ya, dalam belajar itu membutuhkan ya, namanya apa? Kesabaran itu ya, dan juga membutuhkan waktu yang panjang itu, waktu yang panjang ya. Maka ya hendaknya kalian semuanya bersabar dalam thalabul ilmi dan teruslah kalian belajar itu ya. Karena belajar ya dalam kita mencari ilmu itu butuh waktu. Ya, tidak sebentar. Ya, butuh waktu yang panjang. Dan juga tentunya ya dalam hal ini juga ya para guru ya dan para asatidz ya juga membutuhkan sifat sabar ya ketika mendidik anak-anaknya, ketika mendidik murid-muridnya. Bagaimana Imam Syafi'i bersabar ya ketika menghadapi muridnya yang sangat ya mungkin secara kemampuan di bawah itu ya, di bawah rata-rata dan lainnya. Tapi dengan kesabaran sang guru ya, dengan keuletannya dia dalam mengajar ya, dengan kasih sayangnya, akhirnya bisa merubah ya murid tadi yang lemah ya dalam belajar ya, sampai kemudian menjadi seorang yang unggul dalam masalah ilmu. Kemudian ya hal ini juga menjadi evaluasi bagi kita ya, para guru dan para ustadz ya. Nah, bagaimana selama setahun ini kita mendidik anak-anak kita itu ya. Ya, dan itulah mungkin yang nampak dan bisa kita lihat ya, ya dari apa yang didapatkan oleh anak-anak kita itu ya. Ya, maka wasiat kepada ya
para dewan guru dan juga para asatid ya, terutama kepada diri anak sendiri ya, maka hendaknya mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam mendidik dan mengajar anak-anak kita, lebih bersabar mereka kepada mereka ya, ketika kita mengajari ya, memberikan ilmu kepada mereka itu ya. Janganlah karena kesulitan ya yang kita dapati dari anak kita kemudian kita berputus asa, atau kemudian kita membodoh-bodohkan anak-anak didik kita. Jangan itu ya. Dialah bagaimana Imam Syafi'i ya mendidik muridnya yang sebagaimana kita ceritakan tadi. Tapi mudah-mudahan Allah SWT ya senantiasa menjaga kita dan membimbing kita ke jalan yang lebih baik ya, dan juga mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah yang telah memberikan nasihat yang berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang telah beliau sampaikan. Meningkat ke acara yang selanjutnya, pengumuman juara kelas yang akan disampaikan dan dipandu oleh Al-Ustazi dan Subarlan SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Jazakumullah khairan kepada moderator atas waktu dan kesempatannya, dan juga jazakumullah khairan kepada Ustadzul Al-Fadil Abdul Aziz hafizahullah taala atas nasihat yang telah diberikan. Semoga nasihat tersebut menjadi bekal dan pengingat bagi kita semua bahwasanya tujuan akhir adalah tentang apa tadi? Ya. Bukan sekedar nilai di raport, ya. Intinya ketakwaan yang ada dalam diri kita. Baik. Kemudian pada kesempatan ini, di mana ini merupakan yang ditunggu-tunggu para thalabah, ya. Hanya saja tadi diingat-ingat, ini bukan tujuan akhir, bukan sebagai penentu yang terbaik itu pasti juara 1, 2, 3, dan yang lain tidak terbaik itu belum tentu, ya. Baik. Dan kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi para juara untuk terus meningkatkan prestasinya, serta menjadi penyemangat bagi seluruh thalabah, para santri, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam menuntut ilmu, tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari jenjang SDIT Al-Qudwah. Kita mulai dari kelas 3. Kelas 3 mana kelas 3? Baik, barakallahu fikum. Sudah siap? Juara ketiga dari kelas 3, Ananda Yusuf Al-Fatih dengan nilai 1610. Juara kedua, Ananda Abrisam Al-Haris dengan nilai 1620. Dan juara pertama, Ananda Ammar dengan perolehan nilai 1703. Kami persilakan bagi nama-nama yang dipanggil untuk maju terlebih dahulu ke depan. Kemudian
Kelas 4 Ikhwan. Juara ketiga Ananda Urwah Ibadur Rahman Al-Ihsan dengan perolehan nilai 1542. Juara kedua Ananda Abdullah Awwah dengan perolehan nilai 1593. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Fatih Ramadan dengan perolehan nilai 1618. Silakan maju ke depan untuk Ananda yang panggil. Kemudian kelas 5 Ikhwan. Juara ketiga diraih oleh Abdus Salam Barjas dengan perolehan nilai 1597. Juara kedua diraih oleh Abu Bakar dengan nilai 1681. Dan juara pertama diraih oleh, ini agak susah namanya Ustaz, Adiasta Azhar Ramadan dengan nilai 1719. Dipersilahkan maju ke depan. Tafadhal. Adiasta, Abu Bakar dan Abdus Salam. Baik, inilah para juara kelas dari SDIT Al-Qudwah, kelas 3, 4, dan 5. Adapun kelas 1 dan 2 sudah di Pondok Akhwat oleh para ustazatnya. Kami mohon untuk penyerahan juara dan hadiah kelas 3 kepada Ustazuna Miftahur Rahman didampingi oleh Bapak Sukardi SPD hafizahumullahu taala. Silakan maju ke depan. Kemudian kelas 4 dimohon Ustadz Aldo Framuda didampingi oleh Bapak Saiful Amri SPD, harap maju ke depan. Dan kelas 5 dimohon kepada Ustadz Arya Yandra SPD beserta Bapak Okta Bagus SPD. Silakan maju ke depan. Iya ya, balik. Para tolaba SMP dan HDI harap bersabar ya. Yang HDI jangan mundur-mundur, maju ke depan tuh. Kakak kelasnya dilihat adik-adik kelasnya. Duh, Ustaz Abdurrahman maju nanti. Suko, man. Dulu. Ustaz Miftah foto bareng loh. Video. Demikianlah alhamdulillah telah selesai pembagian juara dari jenjang SDIT Al-Qudwah. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Kemudian kami sampaikan untuk para santri siswa SDIT dengan didampingi oleh guru SDIT boleh meninggalkan masjid
silakan kembali ke kelasnya masing-masing, ke teras masjid untuk mengambil raport oleh wali kelasnya masing-masing. Ke teras masjid, bukan ke kelas, afwan. Baik, kita lanjutkan pembacaan juara jenjang SMP IT Al-Qudwah. Sudah siap? Masih semangat? Jangan lemes-lemes ya, semangat. Baik, kita mulai dari kelas 8. Kelas 8A, juara ketiga diraih oleh Ananda Dimas Satrio Wicaksono dengan nilai 2021. Juara kedua Ananda Aditya Ramadan dengan nilai 2052. Dan juara pertama Ananda Ayub Mu'afa dengan nilai 2111. Ini adalah juara per kelas. Nanti yang maju juara umum ya, untuk kelas 8. Kemudian kelas 8B, juara ketiga diraih oleh Ananda Zafron Akila Tondi dengan nilai 2026. Juara kedua Ananda Muhammad Hanafi Khairul Haq dengan nilai 2041. Dan juara pertama dari kelas 8B adalah Ananda Faik Ubaidillah dengan nilai 2057. Demikian untuk juara kelas dari kelas 8A dan B. Kita memasuki pembacaan juara umum kelas SMP IT Al-Qudwah. Kelas 7, juara pertama apa ketiga? Ya, dari ketiga dulu ya. Juara ketiga, juara umum kelas 7 Ikhwan. Juara ketiga diraih oleh Ananda Faris Hanani dengan nilai 2055. Juara kedua diraih oleh Qais Al-Qaqa dengan nilai 2060. Dan juara pertama kelas 7 diraih oleh, deg-degan ini sama Ustadz juga deg-degan, diraih oleh Ananda Febri Azhar Alfa dengan nilai 2071. Silakan maju ke depan untuk juara kelas 7 dan juara kelas 8 umum, gabungan nilai dari nilai diniyah dan nilai umum. Kelas 8 juara ketiga diraih oleh Ananda Aditya Ramadan dengan perolehan nilai 2052. Juara kedua diraih oleh Ananda Faik Ubaidillah dengan nilai 2057. Dan juara pertama kelas 8 diraih oleh Ananda Ayub Mu'afa dengan perolehan nilai 2111. Diharapkan untuk maju ke depan. Qul masya Allah, barakallahu fiikum.
kami mohon kepada Bapak Hafiz selaku Kepala SMP IT Al-Qudwah didampingi oleh Ustadz Nur Hadi untuk bisa memberikan hadiah juara kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2025-2026. Kami persilahkan. Alhamdulillah telah selesai pembagian juara kelas SMP IT Al-Qudwah Matsil. Kita meningkat ke acara selanjutnya. Juara kelas Halaqah Dirasah Islamiyah semester genap tahun ajaran 2025-2026. Kita mulai dari halaqah 1A. Juara ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Ikhwanur Rafif dengan nilai 1011. Juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Dias Ar-Rayyan dengan nilai 1017. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Bayu Nur Mustaqim dengan nilai 1019. Diharapkan maju ke depan. Masya Allah, jaraknya sedikit ya, luar biasa. Kemudian kami bacakan juara kelas HDI 2. HDI 2A juara ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Ibnu Kudamah dengan nilai 1135. Juara kedua diraih oleh Ananda Sabit dengan nilai 1143. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Faqih Urfani Yahya dengan nilai 1156. Juara kelas 2 HDI 2B juara ketiga diraih oleh Ananda Rizki Alvin Kurnia dengan nilai 1124. Juara kedua diraih oleh Ananda Mawardi Khatib dengan nilai 1139. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Hasan Amir Al-Muzaki dengan nilai 1164. Adapun juara umum dari Halaqah Dirasah Islamiyah atau HDI 2 adalah sebagai berikut. Juara ketiga diraih oleh Ananda Sabit dengan nilai 1143.
Juara kedua diraih oleh Ananda Fakih Urfani Yahya dengan nilai 1156. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Hasan Amir Al-Muzaki dengan nilai 1164. Silakan yang dipanggil maju ke depan dari juara umum. Kami mohon kepada Ustazuna Sunni Abdurrahman untuk bisa memberikan hadiah juara Halaqah Dirasah Islamiyah atau HDI 1. Dipersilakan. Dan yang terakhir nanti ada pengumuman juara Syuqah Tahfidz Ikhwan. Jadi masih ada satu lagi ya. Harap untuk bisa memberikan hadiah juara untuk halaqah atau HDI 2. Kami persilakan. Jazakumullah khairan kepada Ustazuna Sunni Abdurrahman dan juga Ustazuna Abdul Aziz hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah telah selesai untuk pengumuman juara Halaqah Dirasah Islamiyah tahun ajaran 2025 dan 2026. Acara yang terakhir dari pengumuman juara adalah pengumuman juara Syuqah Tahfidz Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami, khususnya santri ikhwan dengan kategori 5 juz, 10 juz dan 15 juz. Kategori yang pertama adalah 5 juz, diraih oleh Ananda Muhammad Fahmi dari kelas 8 SMPT Al-Qudwa. Kemudian kategori 10 juz diraih oleh Ananda Muhammad Ibnu Kudama dari HDI 2. Dan kategori 15 juz diraih oleh Ananda Dihya Al-Mubarak dari HDI 2. Kami harapkan untuk maju ke depan. Dan juga untuk para thalabah yang maju ke depan, silakan. Dan untuk para thalabah yang ingin masuk Syuqah Tahfidz, segera dipersiapkan. Yang sudah di dalam terus berjuang dan semangat. Pakai jaket, nggak tahu ya kalau juara. Baik, alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inilah juara hafalan Al-Qur'an kategori 5 juz, 10 juz dan 15 juz dari Syuqah Tahfidz Putra Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami. Kami mohon kepada Ustazuna Ilham Dinil Haq untuk bisa memberikan penghargaan kepada ananda semua di depan. Baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Demikianlah telah selesai acara pengumuman juara
baik dari SD IT, SMP IT, Halaqah Dirasah Islamiyah dan juga Syuqah Tahfidz Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat hidayahnya, taufik dan juga keberkahan kepada kita semua, baik yang mendapatkan juara pada hari ini maupun yang belum mendapatkan juara. Wallahu ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator Ustadz Abdurrahman As-Semenawai. Dipersilakan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan Subarlan SPD yang telah memandu jalannya pengumuman juara kelas. Meningkat ke acara yang kelima, pesan-pesan dari Lajnah Kesantrian yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Hidayat SH Hafidahullah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman dari SMP dan HDI yang saya banggakan, sedikit menyampaikan beberapa pengumuman terkait liburan di pesantren kita. Pertama, insyaallah libur dari tanggal berapa? Tanggal 15 ya, 15 Juni masuknya tanggal berapa? Tanggal 12 ya, 12 Juli. Diingat, jadi liburnya dari tanggal 15 Juni sampai 11 Juli, kemudian pengantaran kembali ke Ma'had tanggal 12 Juli 2026. Jangan ada yang telat, jangan ada yang terlambat. Tanggal 12 Juli sudah harus ke Ma'had semuanya. Dan awal KBM tanggal 13 Juli, hari Seninnya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sebelum antum meninggalkan sakan-sakan antum, pastikan tidak ada barang-barang pribadi antum yang ada di luar, karena untuk menjaga kebersihan dan keestetikahan asrama, pastikan tidak ada pakaian atau sabun, skincare dan lain sebagainya ya. Semuanya masukkan ke dalam lemari, masukkan ke dalam ember dan dirapikan di dalam asrama. Kemudian ketika antum masih di dalam lingkungan Ma'had, jangan ada yang membawa HP ke asrama. Ya, misalkan ini sudah ada orang tua, simpan HP-nya sampai antum di dalam mobil menuju ke rumah masing-masing. Jangan ada yang membawa HP ke dalam asrama. Terlebih kalau misalkan ada temannya yang datang, jangan pakai HP temannya untuk mengambil gambar dan lain sebagainya di lingkungan Ma'had. Kemudian juga pesan kami, tetap jaga berbakti kepada kedua orang tua antum. Salat 5 waktunya dijaga, pastikan antum salat di masjid berjamaah. Kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz, jangan lupa murajaah, jaga nama baik Ma'had. Ya, antum di rumah itu seperti ujung tombak Ma'had. Jadi kalau antum baik, insyaallah nama Ma'hadnya baik. Kalau antum buruk, maka nama Ma'hadnya pun akan ikut ternodai. Dan pastikan ketika antum ingin kembali ke Ma'had, pastikan kondisi antum, penampilan antum sudah seperti santri. Jadi ketika antum di rumah, usahakan cukurannya, gaya pakaiannya, celananya. Terlebih nanti ketika ingin kembali ke Ma'had, pastikan sudah dalam keadaan siap. Jangan cukur yang aneh-aneh. Misalkan apa? Misalkan mulet, koza dan lain sebagainya. Jadi pastikan antum kembali ke Ma'had dalam keadaan siap. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Bisa dipahami ya? Oke. Begitulah jadi santri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Fahri Hidayat SH yang telah memberikan pesan dan pesan.
Kemudian acara yang terakhir penutup. Demikianlah acara pembagian rapat semester genap Ma'had Hakimus Sunnah Islami tahun ajaran 2025-2026. Semoga prestasi yang dicapai, ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan juga kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kita duduk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته أضحى السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته أضحى السعد ألوانا بمدرساته أضحى السعد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا بالمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات ربي